Tauhid adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada lebih mulia dari ilmu tauhid. Baik, sekarang akan kita ambil yang ke-12. At-tauhidu huwal ghayatu min khalqil khalq. Tauhid adalah tujuan diciptakannya seluruh makhluk. Jadi tujuan kita hidup supaya bertauhid. Jelas Samahar? Apa tujuan hidup? Bertauhid. Awas. Jadi tauhid tujuan apa? Tujuan hidup. Jelas Pak Liana? Insyaallah. Baik. Lihat sebelah kanan. Mana dalilnya? Ingat, ucapan harus dengan apa? Dalil. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita supaya beribadah kepada Allah. Ma uridu minhum. Aku tidak menghendaki dari jin dan manusia rizqin, rizki. Wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki dari jin dan manusia untuk aku dikasih makan. Jadi Allah tidak mau dikasih rizki, Allah tidak mau dikasih makan. Dia tidak perlu kepada rezeki. Kenapa? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sebab sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi rezeki, yang maha kuat lagi maha kokoh. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, illa liya'budun ay liyuwahhidun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Maksudnya apa? Melainkan agar mereka mentauhidkan aku, mengesahkan aku dalam ibadah, mengesahkan aku dalam hak-hakku dan kekhususanku. Maka ini tujuan kita hidup. Ya tujuannya Allah miyaita di dunia ini. Atik tetu selapu hak Allah tiba Allah, selapu kekhususan Allah tiba Allah doang. Tidak boleh dibagi kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini tujuan kita hidup. Yaitu tujuannya apa? Tauhid. Maka yang berbuat syirik ini orang yang salah tujuan. Salah apa? Salah tujuan. Sebagaimana juga kita jelaskan, orang yang tidak bertauhid, mereka adalah orang-orang ingkar janji. Sudah janji di dalam rusuk Adam, alastu bi rabbikum qalu bala. Sudah janji di dalam rusuk Adam, Allah tusyrik bi syai'a, kata Allah, jangan berbuat syirik, tetapi fa abaita illa syirik, engkau enggan kecuali syirik. Maka di sini Allah menciptakan kita supaya memurnikan semua ibadah, semua kekhususan Allah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Qala Ibnu Abbas berkata, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadati fa ma'naha tauhid. Semua kalimat ibadah yang tertera dalam Al-Qur'an, maka makna ibadah itu apa? Tauhid. Jadi apapun Al-Qur'an ada kalimat ibadah, berarti arti ibadah itu apa? Tauhid. Murnikan, khususkan hak Allah hanya untuk Allah, kekhususan Allah untuk Allah Azza wa Jalla. Om Poleng, apa hak Allah? Ibadahi. Barakallahu fiik. Senul, apa kekhususan Allah? Ahim,
Rububiyah, kekhususan Allah. Satu. Yang kedua. Faisal. Pak Liana. Asma was sifat. Ini namanya mengetahui yang gaib. Kekhususan. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Kekhususan. Yang mengatur alam semesta, kekhususan. Gak ada yang lain kecuali Dia, khusus. Baik. Jadi poin yang ke-12 ini, tujuan Allah menciptakan kita, menciptakan jin adalah untuk bertauhid. Maka jangan lupa tujuan kita hidup di dunia ini. Baik. Yang ke-13. Qala rahimahullah, at-tauhidu huwa awwalu ilmin la budda lil 'abdi min ma'rifatihi wa la yas'uhu jahluhu. Tauhid adalah ilmu yang pertama. Sekali lagi, tauhid adalah ilmu yang pertama. La budda lil 'abdi min ma'rifatihi, yang wajib diketahui oleh setiap hamba. Tauhid adalah ilmu pertama yang wajib diketahui oleh setiap hamba. Wala yas'uhu jahluhu, dan tidak boleh tidak tahu. Tidak boleh tidak tahu. Ndek ta kanggo, ndek ta tahu ya siaran tauhid ini. Enggak boleh tidak tahu. Harus apa? Harus tahu. Jelas guru mantap? Jelas. Harus apa? Tauhid harus tahu. Harus tahu. Ilmu yang pertama yang wajib diketahui oleh setiap apa? Setiap hamba. Ini yang kita pelajari pertama, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Sebelum belajar istinja, sebelum belajar puasa, sebelum belajar sholat, sebelum belajar sirah nabawi, sejarah, ya, apalagi matematika. Ini yang pertama dulu, pelajari tauhid. Anak kita, marrabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka ainallah. Mana kalimat tauhid? Apa arti la ilaha illallah? Apa rukun la ilaha illallah? Ini yang wajib kita pelajari pertama para jemaah, sebelum yang lainnya. Ini dulu ukuranan letih dulu kah? Merangkun dengan sigirang ndudul negasa aja lu kah? Harus kita kuasai benar, ini ilmu dasar namanya. Itu apa? Tauhid ini. Mana dalilnya? Lihat sebelah kanan surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Fa'lam, ilmuilah, pelajarilah. Ilmui atau pelajari bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti apa? Tahu? Fa'lam annahu la ilaha illallah, pelajarilah tauhid. Pelajari tauhid. Wastaghfir li dzambika, kemudian minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Qala Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Hazm berkata, awwalu ma yalzamu kullu ahadin, kewajiban setiap orang, kewajiban pertama setiap orang, begitu. Kewajiban pertama setiap orang. Wala yasihul islamu illa bihi, tidak sah Islam seseorang kecuali dengannya. Bayangkan,
Tidak sah Islam seseorang kecuali dengannya. Ilmu yang pertama ini, an ya'lamal mar'u biqalbihi, seorang mengetahui dengan hatinya, ilma yaqinin wa ikhlas, dengan yakin dan ikhlas. La yakunu li syai'in minasyakki fihi atharun, jangan ada keraguan sama sekali di hatinya. Wa yantiqu bilisanihi wala bud, dan diucapkan oleh hatinya, mau tidak mau harus diucapkan dengan lisannya begitu, dan diucapkan dengan lisannya mau tidak mau. Hati meyakini, lisan mengucapkan bi an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi yang wajib pertama kali diilmui, tidak sah Islam seseorang kecuali dengannya, mengetahui dan mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pak Guru afdal, apa arti la ilaha illallah? Ngampu tanganungan ta. Ulangin. Apa arti la ilaha illallah? Ini murid Bapak Haji Mustafa ini. La ma'budu. Nah, ini diperjamah. Ilmu yang pertama kali yang wajib diketahui. Maka saya sebutkan tadi apa? Harus ngesampil neleti jama. Belamun tekanti kedempal-dempal di maleti masih di? Belum. Ulangin. Apa arti la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang patut yang berhak disembah. Dahlin. Masya Allah. Satu sama atau 1-0? 1-0. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bukan tiada Tuhan selain Allah. Kita membohongi diri kita, mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Buktinya apa? Banyak yang menyembah selain Allah, dan yang disembah selain Allah itu namanya Tuhan. Kita berbicara bukan masalah ini. Karena kalau seperti itu maknanya orang musyrikin juga sudah benar. Tapi yang kita maksud sebagaimana surah Al-Hajj, demikian surat Luqman, dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihil batil. Yang disembah ya, yang hak itu hanya siapa? Allah. Selain Allah itu adalah apa? Batil. Maka itu sebabnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berapa rukunnya senul? 2. Sebutkan. Nafyun wa itsbatun. Mana nafinya? Syahrul. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Karena ingat, arti ilah itu yang diibadahi. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Jadi ilah itu artinya al-ma'bud. Ilah itu artinya yang diibadahi. Maka ketika mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi.
Jadi ilah itu sesungguhnya yang berhak diibadahi. Nah, maka dikatakan la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Ini isbat. Jadi tauhid ilmu yang pertama yang wajib diketahui oleh setiap hamba, dan la yasa'uhu jahluhu, tidak boleh tidak tahu. Ndek tekanggo, ndek tenenau, harus tahu. Ini namanya ilmu dasar yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Orang Arab, orang luar Arab, orang kampung, orang kota, ya, harus tahu ini para jamaah. Jelas Ahim? Bahri bagaimana, jelas? Bahri jelas? Kurang semangat kalau meniru kan. Baik, yang ke-14. Dan ingat, ayat yang tadi surat Muhammad ayat 19 itu, ayat ini turunnya di Madinah. Setelah 13 tahun Nabi berdakwah tauhid, begitu Nabi sampai di Madinah disuruh belajar tauhid. Subhanallah. Fa'lam, belajar. Apalagi kita harus terus belajar apa? Belajar tauhid ini. Dan tauhid ini nggak boleh sekali dipelajari, harus terus dipelajari. Baik. Yang ke-14, at-tauhidu huwa haqqullah 'alal ibad. Tauhid itu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Berarti apa? Kewajiban hamba kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid adalah kewajiban hamba yang pertama dan paling utama kepada siapa? Kepada Allah. Dan hak Allah yang paling agung. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada siapa? Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Hai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hamba? Qala, sahabat kalau tidak mau mudah. Dia langsung mengatakan apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang paling tahu. Inilah sepantasnya kita para jamaah. Lamun dek tananau becat kanu apa? Allahu a'lam. Atau apa? Ndekku tahu. Tak usah gengsi. Beri teneri itu kia. No. Iya aja ibu kan dia tahu dia tahu kan. Ya, ibu kan dia berjawab karena gengsi dapat kan. Kalau tidak tahu, Allahu a'lam. Tidak, karena itu tidak akan menjatuhkan derajat kita. Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'adz langsung mengatakan apa? Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib kita laksanakan adalah agar manusia ini beribadah hanya kepada Allah, jangan membagi-bagi ibadah kepada selain Allah. Jangan membagi-bagi kehususan Allah kepada selain Allah. Bertauhid, jangan syirik. Ini hak Allah yang wajib kita laksanakan sebagai hamba. Beribadah kepada Allah, jangan berbuat apa? Syirik. Atadri ma haqquhum alaih? Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, apa hak hamba yang diberikan oleh Allah? Kalau hamba itu sudah menunaikan hak Allah, sekarang apa hak kita yang akan dikasih oleh Allah Azza wa Jalla? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Karena sahabat ini tidak tahu, ya jawabannya mudah juga. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu, selesai.
Qala alla yu'adzibahum. Nabi menjawab, Allah tidak menyiksa orang yang bertauhid. Subhanallah. Dan ini keutamaan tauhid. Allah tidak menyiksa orang yang bertauhid. Menyiksa ada dua bentuk. Satu, tidak menyiksa sama sekali, langsung masuk surga. Yang kedua, andai kata masuk neraka, tidak kekal di neraka, tidak disiksa selama-lamanya. Maka ini fadilah tauhid, keutamaan apa? Tauhid. Bisa masuk surga tanpa siksa, atau pasti masuk surga meskipun telat. Tidak mungkin akan kekal di mana? Di neraka. Jadi ingat, hak Allah yang wajib kita tunaikan sebagai hamba yaitu apa? Tauhid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang ke-15. 70,000 min ahli tauhid yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Masya Allah. 70,000 orang yang bertauhid akan masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Lolos masuk dari pintu sebelah kanan tanpa ada hambatan sama sekali. Berapa? 70,000. Tapi siapa itu? Min ahli tauhid. Nah, ini kadang-kadang kita dengar, mudah-mudahan kita masuk katanya ke dalam surga bighairi hisab katanya. Karena muda siaran bighairi hisab ini. Lamun bighairi hisab aja cocok. Ndek tulak ngisap. Tulak merokok. Bagaimana Imam Sulaiman? Yang masih dong main Imam Sulaiman, la ilaha illallah. Bighairi hisab. Ya. Berapa jumlahnya? 70,000. Siapa itu? Ahlut tauhid, orang yang bertauhid. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, uridat alayyal umamu. Allah azza wa jalla perlihatkan aku seluruh umat. Ini adalah mukjizat para jamaah, yang mana Allah memperlihatkan semua umat terdahulu. Fa akhadha an-nabiyyu yamurru ma'ahu al-ummah. Lalu Nabi melihat ada nabi bersama beberapa orang, ya, sekian umat. Wan nabiyyu yamurru ma'ahu an-nafar. Ada seorang nabi beberapa orang, tadi beberapa umat, sekarang beberapa orang. Wan nabiyyu yamurru ma'ahu al-ashrah. Ada nabi pengikutnya 10. Jadi ada nabi pengikutnya umat banyak, ada nabi pengikutnya sekian orang, ada nabi pengikutnya 10 orang. Wan nabiyyu yamurru ma'ahu al-khamsah. Ada nabi pengikutnya 5 orang. Wan nabiyyu yamurru wahdahu. Ada nabi hanya lewat sendirian. Nah, kalau sendirian ada pengikutnya? Ini nara, tidak punya pengikut. Fanadhartu, lalu setelah itu aku melihat, fa idza sawadun katsir, tiba-tiba jumlah yang sangat banyak. Qultu ya Jibril, haula ummati. Aku bertanya, hai Jibril, apakah yang banyak itu umatku? Qala la. Jibril menjawab, bukan. Walakin inzur ilal ufuk, tapi lihat ufuk sana, kejauhan sana. Fanadhartu fa idza sawadun katsir. Begitu aku melihat jumlah yang sangat banyak. Qala haula'i ummatuka, ya Muhammad, itu baru umatmu yang banyak sekali itu. Wa haula 70,000 quddamahum. Mereka itu ada yang 70,000 yang paling depan, 70,000 paling depan. La hisaba alaihim wala azab. Masuk surga
tidak dicek amalannya, apalagi disiksa. Pokoknya begitu mulai memasukkan orang ke dalam surga, lolos langsung, tidak pakai dihitung, tidak ada dibuka lembaran-lembarannya, nggak ada, lolos. Kasih catatan lolos, tidak perlu antri. Ya Allah, kah di dunia aja kalau tidak antri kan senang kita deh. Yo kan dole ngana luik dengan piran ke jadwal ta. Tentu apa ndek? Tapi begitu apa? Lah molah etan aku mbekna. Dia narat dengan datang langsung taman. Apalagi apa hari kiamat, hari yang sangat mengerikan. Lolos, nggak pakai antri, nggak pakai pertanyaan, langsung pintunya spesial, pintu sebelah kanan. Qultu walima. Nabi bertanya, ada apa dengan mereka itu? Kok bisa masuk surga nggak pakai hisab, nggak pakai azab? Kanu la yaktawun, mereka itu tidak berobat dengan besi panas. Karena itu hukumnya makruh, menyakiti, membakar. Yang kedua, wala yastarqun, mereka tidak minta diruqyah, ndek nangendeng tajam jampi gama kerampi ampe dapku. Lalu pai. Ndak menghayal angkado. Oh, riri telat. Ini Allah, ya delay ini. Tidak minta apa dijampi. Boleh minta dijampi, tapi derajatnya enggak masuk surga tanpa hisab. Asal jampinya syar'i. Jangan jampi yang aneh-aneh, maksud ya jampi yang syar'i. Karena syarat jampi syar'i itu satu, Al-Qur'an maupun doa. Yang kedua dengan bahasa Arab atau bahasa yang difahami maknanya. Yang ketiga, jangan diyakini jampinya yang bereaksi. Dia bereaksi dengan izin Allah. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak pesimis dengan suara burung. Berarti apa? Tidak syirik. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Allah, bersandar dan berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, yastarqun ay la yatlubun min ghairihim an yarqiyahum, tidak minta kepada orang lain untuk dia dijampi. Lah tengendang ai jauh jampi yang kita anda. Tapi kalau lihat, oh kayaknya kamu sakit, saya mau jampi kamu. Anda apa-apa. Kenapa? Tidak minta. Ya tatayyurun hiya tasya'um bimar'i aw masmu' aw ma'lum. Namanya tatayyur itu adalah pesimis dengan sesuatu yang kita lihat. Orang buta, orang pincang, kupu-kupu, gagak, ya. Atau masmu', sesuatu yang didengar, suara gagak, suara kecil, suara angsa dan semisalnya. Au ma'lum, atau apapun bentuknya para jamaah. Pakai angka kah, pakai hari kah, pakai apa saja, ya, pesimis menganggap hal itu membawa keberkahan atau kesialan, maka ini namanya adalah tatayyur. Nah, perhatikan di sini. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu tidak berbuat syirik. Mana syirik? Tatayyur. Ya, syirik itu apa? Tatayyur. Ya, menganggap kesialan karena angka 13 sial. Hari Jumat bahaya. Apalagi malam Jumat Kliwon. Pon Kliwon pahing lagi wage. Jumat Kliwon, oh ini ngeri katanya. No, mengamengkam mengenai la ilaha illallah. Ini hitung-hitungan berapa ini nih? Mesti sing adu hitung-hitungan no. Nah, berdewasa sama itu sudah itu. Oh ini hari baik, ini hari tidak baik. Ini adalah apa syirik. Nah, syarat yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ini salah satunya intinya
tidak berbuat syirik. Nah, jadi para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, 70.000 dari ahli tauhid akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan kita bisa masuk di dalamnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Azan maksud. Kami ada 5 bersaudara, 4 laki 1 perempuan, dan tersisa tinggal saya yang belum menikah. Apakah boleh anak dari kakak saya yang merawat anak mereka, ibu kami? Terkadang saya melihat ibu saya merasa kasihan karena dirawat bukan 1 cucu. Apakah boleh anak dari kakak-kakak saya yang merawat anak mereka, ibu kami? Gak semainang begini aja. Narata ada kok. Baik, silakan, ada pertanyaan, Guru Pedang. Seorang perempuan yang tak punya keturunan lalu minta di makam Celaparang, Ustaz. Apa diminta? Minta keturunan, mau mempunyai anak gitu. Ya syirik lah. Terus setelah itu pulang-pulang sholat, terus minta lagi kepada Allah. Coba jelasan. Mintanya kepada makam itu syirik, tapi mintanya sholat kepada Allah tauhid. Dia harus bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Bolehkah kita badalkan umrah untuk orang tua kita yang sudah mati? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala. Bagaimana ya hukum menjawab sholawat saat khatib sedang berkhutbah? Suara kecil tidak ada masalah menurut sebagian para ulama kita, tapi sebagian mengatakan mutlak diam saja sudah. Karena apa? Makmum tidak boleh berbicara. Wallahu ta'ala wa'ala. Baik, ada lagi ya, namanya siksa di dalam kubur. Karena kubur itu adalah entah dia itu lubang, jadi lubang api neraka. Sudah kita jelaskan, kalau orang yang bertauhid sempurna, murni, maka tidak akan kena sama sekali. Wallahu ta'ala wa'ala. Ya, halo. Ya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Mau tanya nih, Pak Ustaz, apakah boleh membaca selawat bisa 3 kali baru kita didik pada orang tersebut, misalnya seperti itu. Masalahnya saya melihat sisi pengobatan seperti itu. Baik. Membaca selawat 3 kali baru di mulutnya pada kita. Baik. Ya, halo. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi. tanya. Ya, halo. Halo. Baik. Pertama, apakah boleh orang yang mijit, katanya dia baca salat 3 kali dulu baru mijit? La ilaha illallah. Kita katakan tidak ada petunjuknya baca salat baru mijit. Tapi kalau memijit, mengobati, baca doa-doa Nabi untuk pengobatan boleh. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi. Selanjutnya baca suratul Fatihah, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Baik, Abu Izi, siapa yang masuk surga, maka masuk surganya tidak sendiri-sendiri. Maka disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya, rombongan pertama, orang akan masuk surga itu apa? Berombong-rombongan, berkelompok-kelompok. Wajah mereka, bentuk mereka seperti purnama malam 15, gagah, tampak. Ya, intinya adalah orang-orang yang bertauhid. Wallahu ta'ala wa'ala. Banyak masyarakat menyembelih ayam, kambing saat membangun rumah. Apakah termasuk kesyirikan? Ya, tergantung. Jangan-jangan menyembelih ayam
untuk dimakan tukang. Ya, yang tidak boleh itu adalah motong ayam lalu darahnya dikelilingkan di dasar rumahnya, tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Bagaimana kelompok yang suka mentahdzir yang bukan kelompoknya? Kita lihat dulu, ya, apa dasarnya. Tapi hati-hati dengan jamaat gulatut tajrih, jamaat gulat, ya, yang gulu, ya, berlebih-lebihan dalam mentahdzir. Maka ini perlu hati-hati, ya. Juga mengaku dirinya sebagai apa? Salafi. Hati-hati ini. Wallahu taala a'lam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ya, Islahuddin. Ya, Islahuddin nyusahan kuota. Baik, siang lah. 70.000 kuotanya katanya. Islahuddin, sudah kita sebutkan ada riwayat yang lain, setiap 1.000 dari 70.000 membawa 70.000 lagi. Tenang Islahuddin. Wallahu ta'ala wa'ala. Siang kita kuota kemarin. Ya. Dahlin. Ini Ustaz nih. Ada yang kata nilang kita Ustaz. Apa ngana? Yang ngelapor ini. Tapi lama-lama sholat terbalik ke sholat bengkel kita berjamaah ada gitu. Bawa teh lagu. Lo kan yang kita tinggal kita sholat berjamaah. Kan aja lo kita. Oh, nyakar bok lo. Iya, tetapi laki-laki itu wajib berjamaah di masjid, bukan di rumah. Dahlin. Benengkan aku jamaahnya. Nah, boleh berjamaah bagaimana? Satu, misalkan hujan tidak bisa ke masjid, jamaah. Dua, setelah berjamaah di masjid pulang sholat sunnah. Dahlin sholat sunnah, istrinya sholat wajib. Ini boleh. Jelas Dahlin? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya, bolehkah seorang menggunakan nama Nasiruddin Salahuddin? Baik. Soalnya kalau menggunakannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustaz, mau nanya nih. Di Jawa ini kan fenomena apa namanya turis ke kuburan wali katanya. Itu kan marak benar. Jadi itu kalau misalnya sekarang digabungkan syirik, apakah syirik besar atau syirik kecil? Baik, tunggu jawabannya. Itu Ustaz. Makasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ini mau tanya Pak Ustadz. Kan banyak orang bilang tuh kalau rumah dimasuki kupu-kupu katanya mau ada tamu yang akan datang. Baik, tunggu jawabannya. Itu termasuk tatoyur apa bukan Pak Ustadz? Baik. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Minta dijelaskan Ustaz surat Al-Maidah 104. Baik, tunggu jawabannya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, berkaitan dengan surat Al-Maidah pada ayat yang ke-104. Apa makna dari surat Al-Maidah ayat yang ke-104? Allah azza wa jalla menyebutkan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Inilah dia sifat orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin. Ketika diajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka mengatakan cukup apa yang kita temui dari nenek moyang. Nah, terkadang ucapan ini berlaku kembali sekarang. Ketika diajak kepada dalil, apa katanya? Mana yang dikerjakan oleh orang tua cukup sudah. Maka ini adalah akidah, atau ini adalah cara dari cara orang-orang jahiliyah dan orang-orang musyrikin. Karena orang beriman, idza du'u ila Allah wa rasulih, ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghukumi permasalahan mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Allah Ta'ala. Bagaimana berkaitan, ada orang mengatakan kalau ada kupu-kupu datang katanya itu adalah tanda ya ada tamu. Ini juga ya
bagian dari kesyirikan, menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab, syirkul asghar. Allah taala a'lam wa a'lam. Berkaitan dengan masalah orang yang ziarah ke kubur para wali, bagaimana? Apakah syirik akbar, syirik asghar? Tergantung. Kalau dia minta kepada mereka, syirkul akbar. Kalau mereka dijadikan sebatas sebab, maka itu syirkul asghar. Kalau mereka hanya minta kepada Allah Azza wa Jalla, namun mereka khusus mendatangi tempat-tempat tersebut dengan mempersiapkan perbekalan dan kendaraan, ini adalah perbuatan yang tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mempersiapkan kendaraan dan perbekalan kecuali kemana? Ke tiga masjid saja. Ini yang boleh. Selebihnya apa? Tidak diperkenankan di dalam syariat kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, dikatakan, apakah boleh memberi nama Nasiruddin, Salahuddin? Tidak baik. Kata-kata din ini tidak benar. Itu sebabnya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau sendiri yang mengingkari namanya. Kenapa? Karena itu pemberian orang tua. Ini tidak ada Salahuddin, Nasiruddin, Saifuddin, Atharuddin, Islahuddin. Nulis jalannya Islah isiwa. Wallahu ta'ala wa a'lam. Biasa tadi kedua beta dengan dinas nanti le tokono. Dengan dinas juga ngurus le balik. Aku kita jadi dengan mama kan ada balon tenaga tenang. Dengan dinas beneran untuk kata. Kita termasuk kita jadi budak dengan dinas. Budak. Jadi Ri mengatakan istrinya yang berdua mencari rezeki, tapi yang perempuan lebih encer otaknya katanya. Nah, yang laki hanya pakai tenaga saja. Apakah ini bukan jadi budak perempuan? Ya tidaklah. Karena apa? Yang punya tenaga pakai tenaganya, yang punya pikiran pakai pikirannya. Allah taala wa'ala. Apa hukumnya keluarga istri melarang seorang ayah bertemu dengan anaknya? Tidak ada haknya. Allah taala wa'ala. Apakah sahih hadis mengazankan bayi baru lahir? Tidak sahih. Apakah termasuk tatayur jika mendengar ayam di malam hari ada malaikat? Ini bukan tatayur. Nabi yang suruh kita berdoa. Allah taala wa'ala. Bagaimana mempercayai foto itu akan membawa barokah? Syirik. Allah taala wa'ala. Apa boleh punya pembantu rumah tangga yang Nasrani? Jangan, karena berbahaya ini para jemaah. Allah taala wa'ala. Mau tanya, saya pernah berobat ke dokter spesialis bedah memakai alat safute seperti besi dipanaskan. Apakah termasuk besi panas? Ya kalau dipanaskan termasuk. Allah taala wa'ala. Misal penduduk Indonesia 200 juta, berarti sedikit masuk surga tanpa hisab. Memang sedikit, siapa yang bilang banyak? Allah ta'ala wa'ala. Menanyakan kepada orang bahwa kehilangan sesuatu apa hukumnya? 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima. Allah ta'ala wa'ala. Jimat, amulet, tibet bisa bikin kaya. Ini sudah saya sebutkan. Ini kalau diyakini azimat itu yang memberikan rezeki, syirkul akbar. Kalau menjadi sebab, syirkul asghar. Allah ta'ala wa'ala. Nabi bersabda, innar ruqa wat tama'im wat tiwala syirkun. Jampi, kemudian jimat, guna-guna adalah syirik. Allah ta'ala wa'ala. Bolehkah berzikir dengan mata merem? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting jangan tidur aja. Nama salat ba'da asar namanya apa? Salat ba'da asar. Allah ta'ala wa'ala. Bolehkah kita berdoa mengangkat tangan setiap sesudah sholat wajib? Tidak ada dalilnya, karena hadisnya dhaif. Allah ta'ala wa'ala.
Apakah tauhid mengajari kita amal soleh pasti diterima? Syarat amal soleh itu diterima harus bertauhid. Dan amal itu soleh, satu bertauhid, yang kedua di atas sunnah. Wallahu ta'ala wa'ala. Om boleh? Sepasang pengantin. Jadi kita pada yang spesialis Dia menghadiahkan istrinya sebuah kalung berlapaskan dan sebuah cincin berlapaskan Muhammad. Allahu Akbar. Nah, setiap kali dia berhubungan intim, Apa ngomong dia selalu pakai kalung dan cincin itu. Dan tujuannya agar anaknya kelak akan menjadi anak yang berkawin lah. Nah, ini apakah ada cerita? Ini adalah syirkul asghar yang menjadikan yang bukan sebab jadi sebab. Wallahu ta'ala wa'ala. Jika seorang istri memarahi suaminya dengan berleh, apa kena berleh? Ya. Apakah boleh doa yang sama diulang-ulang dalam sujud? Kenapa tidak boleh? Boleh. Allah Azza wa Jalla justru senang kalau kita ngulang-ulang doa itu senang. Ini menunjukkan bahwasanya hamba ini perlu kepada siapa? Allah. Ya sama seperti kita datang ke rumah orang bilang jelo ino dong endang, tak berarti apa ya perlu? Dia perlu lagu kita pasti mendengar lo lelah. Iya doa. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla justru senang. Ya, Allah senang. Wallahu ta'ala wa'ala. Ya halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Dari Pak Bakar di Kalteng, Pak. Iya. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara untuk bisa dalam sholat? Baik, itu jawabannya. Ya halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Mau nanya Pak Ustadz, apakah orang mereka sakit kalau sembahyang itu dijamak istilah maghrib sama isya, terus zuhur sama ngasar itu Baik. boleh tidak? Baik. Ya. Ya halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ini hadis Nabi ini satu Ustaz. Apakah benar ini orang merantau itu sebagian daripada azab? Baik, itu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar merantau itu sebagian dari azab? Benar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-safaru qit'atun minal azab." Safar itu potongan dari azab. Bagaimana azabnya? Kalau kita mau makan susah makan kalau musafir. Kenapa? Takut kita sakit tiang. Mbe kok tanding haid banget. Ya. Kemudian tidur pasti tidak nyenyak. Inilah dia bentuk azabnya. Maka kalau sudah selesai segera balik. Ya, disuruh segera pulang dan kembali. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bolehkah zikir pagi petang dibaca lebih dari satu kali? Ikuti petunjuknya. Karena ada yang dibaca 3 kali, ada yang dibaca 1 kali, ada yang dibaca 100 kali. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada tadi pertanyaan juga tadi? Ada yang ingat? Lolos. Baik, ntar kita ingat insyaallah. Apa hukumnya kalau kita bawa anak kecil ke masjid sholat berjamaah tetapi anak itu mengganggu? Kalau mengganggu jangan. Ya. Biarkan dia di rumah. Ya, Allah taala ala. Apa Madi? Baik, menjamak sholat bagi orang sakit boleh. Zuhur dengan asar, maghrib dengan ini. Yang tidak bisa dijamak hanya apa? Subuh. Allah taala ala. Ya. Hati ini diciptakan untuk menampung kebaikan-kebaikan sedang. Allahu Akbar. Nah, ternyata kan duit manusia yang melakukan kemaksiatan atau berlaku jahat. Berarti hati ini membutuhkan latihan-latihan untuk bisa bertabiat. Masya Allah. Baik Ustaz. Baik.
kita katakan bahwasanya jelas memang hati perlu dilatih. Apa kata Muhammad bin Munkadir rahimahullah taala? Kabattu nafsi 40 sana hatta istaqamat. 40 tahun aku ini menundukkan hatiku baru bisa istiqamah. Berapa? 40 tahun. Ya Allah. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Sallallahu alaihi wasallam ala abdihi wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Besok malam pengajian kita di Kampung Karya. Daurah kita besok malam. Yang keberapa besok malam, Guru? Yang ke-7. Yang ke-6. Besok malam di Kampung Karya. Malam Sabtu di Toyalau. Nah, adapun hari Sabtu ini kita ke Sumbawa Taliwang insyaallah taala. Yang mau pakai sepeda, yang tidak pakai bersepeda goyang sepeda motor. Ya, wallahu taala ala wa ala. Subhanallahi wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.